Salam Guru Penggerak. Berikut saya tampilkan tugas modul 2.1.A8 koneksi antar materi modul 2.1. Fasilitator Ferdian Midas, pengajar praktik Kristoni Panjaitan, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10 Rudi Harto Guto. Pertanyaan pemantik, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru penggerak. Bagaimana pembelajaran diferensiasi dilakukan di kelas? Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid berupa kesiapan belajar, minat, profil belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, yaitu konten, proses, dan produk. 3 aspek kebutuhan belajar. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid, minat murid, dan profil belajar. Kesiapan belajar murid adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengetahuan dan keterampilan awal apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik tersebut terhadap materi pelajaran yang akan dibahas bersama-sama. Untuk minat murid memiliki peran yang sangat besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Guru dapat menanyakan kepada murid apa yang mereka minati, hobi atau pelajaran yang mereka sukai. Kita harus menggali minat murid agar mereka dapat bersemangat dan senang dalam mempelajari pelajaran mereka. Profil belajar murid. Profil gaya belajar murid mengacu pada pendekatan apa dan bagaimana cara yang paling disenangi murid agar mereka senang dalam pembelajaran dan dapat menguasai pelajaran dengan baik. Ada yang senang dengan belajar auditori atau mendengarkan, ada yang senang dengan visual, melihat gambar atau video, ada yang senang dengan kinestetik, belajar dengan cara bergerak. Mengidentifikasi kebutuhan murid. 1. Mengamati perilaku murid-murid di kelas. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang dipelajari. Yang ketiga, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang keempat, mempelajari rapor murid dari kelas sebelumnya dan didiskusikan dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif. Yang keenam, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah strategi diferensiasi yang mengacu kepada strategi guru dalam membedakan proses, pembagian, dan format penyampaian konten, materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi dari konten yang disiapkan. Sedangkan diferensiasi produk adalah strategi ini mengacu kepada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar penerapan dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajari. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Koneksi antar materi yaitu pembelajaran berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini juga sejalan dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Pembelajaran diferensiasi juga mempunyai koneksi dengan materi, nilai, dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, nilai,
Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang siswa butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini menjadi lebih baik. 2. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, membantu siswa dalam belajar, mampu memunculkan motivasi untuk belajar, mendidik karakter baik murid di sekolah. Koneksi antar materi juga antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak, yaitu dengan menggunakan tahapan baca, yaitu 1. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. 2. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. Yang kelima, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Koneksi berikutnya juga yaitu budaya positif. Dengan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana guru membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru, teman sekelasnya, hingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Koneksi antara materi tersebut dapat kita lihat pada bagan berikut ini, bahwa berpihak pada murid, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran diferensiasi merupakan saling keterkaitan, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian koneksi antar materi, sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.